rasa bersyukur Pak, mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena sudah selesainya pembangunan peningkatan jalan paving ya, yang sudah kami lakukan, kami bantu karena memang semata-mata di dalam rangka urusan kegiatan kedewanan itu hanya untuk supaya pembangunan desa itu lebih cepat terlaksana. Nah, bersyukurnya masyarakat ini mengundang kami untuk menyaksikan, oh ternyata peningkatan jalan paving sudah terlaksana. Nah, ini ya. Dan uang ini dananya bersumber dari dua hal. Satu, dari pokok-pokok pikiran DPRD, yang kedua dari bantuan keuangan ya, karena masing-masing disesuaikan dengan ruas jalan atau panjang lebarnya jalan. Nah, tentu karena ini kebutuhan yang harus segera dilakukan, dan tadi sih disampaikan oleh warga, Pak, jangan pavingnya saja tapi juditnya perlu dibangun. Maka ke depan kami akan merencanakan untuk mengadakan pelaksanaan kegiatan judit supaya apa? Supaya pavingnya ini awet, kemudian kalau ada judit jalannya jadi lebar. Tentu untuk persimpangan kendaraan juga akan aman dan nyaman ya kalau ada judit kanan kirinya. Dan juga tadi disampaikan harus ada pintu air yang ada di Sungai Sinir. Nah, disitulah nanti tugas kami untuk merangkum dari aspirasi masyarakat. Karena memang tugas DPR adalah untuk menampung aspirasi. Kalau sudah menampung aspirasi, kedua harus melaksanakan aspirasinya itu. Nah, ini tugas kami DPR. Yang harus kami lakukan semata-mata semuanya adalah untuk kebutuhan masyarakat. Nilainya berapa, Pak? Pak Kadus berapa kemarin? Yang untuk kokir 150 juta, yang untuk DK-nya 150 juta. 300 juta ya? Iya. Pak, ini tadi kan sempat ada pertanyaan soal karena di sini ada banjir. Ya. Terus beberapa warga minta normalisasi sungai sebagai apa? Normalisasi sudah kami lakukan ya di Sungai Sinir sudah di tahun 2025 ya 2025 sudah kami lakukan, dan akhirnya ternyata juga di tahun ini tidak ada banjir di sini. Jadi normalisasi berjalan, peninggian istilahnya peningkatan jalan paving kita lakukan. Jadi dua hal itu sudah kami lakukan dan sudah kami aspirasi semua sudah kami lakukan. Tentu di tahun ini warung ini tidak ada banjir, gitu Pak. Tidak ada banjir. Artinya hasil daripada kerja yang kita lakukan, faktanya di lapangan tidak ada banjir lagi. Ukurannya Pak, panjangnya berapa? Mungkin masih ingat Pak Kadis. Pak Kadis yang tahu. 250. Total keseluruhan 250 ya. Dari barat ini. Lebarnya berapa? Lebar 420. 420 kali 250. Nah, mau tanya lagi, ini katanya mau dipavingisasi peninggian karena ini kan banjir. Ya, ya nanti biar dikonsep oleh desa. Desa nanti tadi saya minta untuk membuat perhitungan secara makro keseluruhan desa ini yang ada di barat jalan, sehingga mana yang belum baru nanti kita lakukan. Terima kasih. Ya. Siap, Pak. Organisasi yang ada di Aruna kayak gitu, Pak Nugiono dan jajaran kayak gitu. Yang kedua adalah ucapan banyak terima kasih kayak gitu Bapak atas bantuannya berkaitan dengan masalah pavingisasi yang ada di RW 5. Mohon maaf selama ini kami tinggal di sini sudah ada 2 kali kebanjiran yang didatangi oleh para pejabat, terutama gubernur dan wakil gubernur. Izin Bapak, waktu gugur datang, saya ada di rumah, ketemulah asprinya Mbak Lulu. Mas, omahmu banjir, gak pindah tak? Saya dibully. Kemudian Pak Wagub waktu itu juga ketemu asprinya. Mas, buangmu banjir, aku lu bawa kepiting. Nggak tahunya apa? Apa maksudnya? Apa kepiting? Ternyata apa? Sepatunya belinya di bawah. Itu. Tapi dengan adanya sekarang udah dipavingisasi luar biasa, masyarakat di sini mengucapkan banyak terima kasih Bapak kayak gitu.
terus terang aja dengan adanya pavingisasi berdampak pada lingkungan di kita, terutama kalau dulu banjir perjalanan kita terhambat, kendaraan harus pelan-pelan, bisa mogok, jalan kaki harus lepas sepatu. Sekarang udah aman, semakin pavingisasi yang bagus, area SMP banter kendaraannya tuh. Tapi luar biasa Bapak kayak gitu dengan, tapi izin katanya dengan masalah paving, orang Surabaya, Sidoarjo, hujan deras, pangeran sing bales. Pangeran sing bales. Matur suwun sangat dengan masalah pavingisasi. Mungkin terakhir adalah izin Bapak di sini berkaitan dengan masalah banyak usulan-usulan yang mungkin sakit ditambahin berkaitan dengan masalah mungkin saluran kayak gitu karena apa, dengan adanya pavingisasi ternyata kita berpikir salurannya masih banyak terhambat kaitan dengan masalah, karena ini adalah got-got yang lama kayak gitu. Mungkin izin Bapak ada penambahan kaitan dengan saluran mungkin dari ujung induk kayak gitu, mungkin dari izin Pak dari Gang 5 ya, mungkin nanti akan dilanjut pada jalan yang selanjutnya ya, gitu. Pokoknya yang penting Pak Wari matur suwun sangat dari masyarakat, matur suwun sangat kayak gitu katanya. Tapi izin untuk Bapak Ibu berkaitan dengan masalah matur suwun, ojo lali tahun yang akan datang dilingi Bapak dilingi Bapak tetap siap dilingi Bapak harus tetap harus support ke beliaunya. Mungkin itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendro selaku Ketua RW 05. Untuk emak-emak, tepuk tangan dong. Sudah disebutkan tanpa emak-emak maka dunia ini akan hancur. Nah, ya kan? Disebutkan oleh Bapak Hendro tadi. Dan terima kasih pula kepada bapak-bapak. Tepuk tangannya mana juga, bapak-bapak harus semangat. Nah, terima kasih. Bapak Ware. Yes. Oke. Bapak Wara. Yes. Terima kasih. Baik. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua. Yang ketiga ya. Akan disampaikan oleh Bapak Kades kita yang tercinta yaitu Bapak Mujono. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi saudara kita yang non-muslim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nama ba'du. Sadaqallahul. Yang kami hormati Bapak Haji Wari Andono, Sarjana Hukum, Wakil Dewan Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 5 Bapak Hendro beserta Bapak RT 1, 2, dan 3. Dan tak lupa kami sampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Udi yang menjabat RW begitu lama, yang begitu sukses di RW 5. Mudah-mudahan nanti Bapak Hendro juga begitu lebih sukses lagi untuk RW 05 dengan dibantu Bapak RT 1, 2, 3 beserta seluruh warga masyarakat RW 05.
Yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua LPND beserta jajarannya, kepada Bapak Sekdes dan staf Desa Waru, dan tak lupa kepada Bapak Basuki yang senantiasa mengerjakan swahkelola yang di Desa Waru, kepada tokoh-tokoh masyarakat RW 05, tokoh agama RW 05, dan tak lupa kepada ibu PKK dan ibu-ibu di RW 5 yang pada saat itu setiap saat pembangunan yang ada di RW 5 senantiasa membuat sarapan, membuat kue, membuat minum, itu yang sangat luar biasa. Hanya di RW 5 yang kompak kayak begini. Apa waras senang gitu, pertanyaan itu ibu-ibu. Di sini begitu apa? Jadi kalau ada pembangunan apa-apa itu mak-mak rapat. Untuk suplai makanan tukangnya, termasuk Pak Basuki itu sudah, termasuk Pak Kades datang sudah tahu kopi hitam tanpa gula pasti, nggak boleh minum yang ini. Jadi itulah istimewanya ibu-ibu di RW 05. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, izinkan kami mengajak panjenengan semua, kita semua bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini, malam yang berbahagia ini, kita masih bisa bertatap muka, masih kita berkumpul di majelis yang berbahagia ini, juga dihadiri oleh Bapak Wakil Dewan Sidoarjo, yaitu Bapak Haji Wareh Dono, sarjana hukum, karena beliaunya ini adalah waktu sangat mepet atau sangat nggak ada waktu gitu loh. Sehingga kemarin Pak Hendro sama Pak Ipung ngomong-ngomong sama Pak Basuki, langsung Abah Wareh ya hari ini Jumat dipanggil, ngomongnya Jumat, Abah Wareh kosong hari ini, jadi dadaan seperti itu. Maka tumpengnya cuma satu. Kalau nggak dadaan, Abah tumpengnya 3, karena itunya kan 3, 1, 2, 3, karena sangat mendadak sehingga tumpengnya cuma 1, katanya Pak Ibu. Jadi syukur kita begitu Bapak Ibu, walaupun sangat mendesak, sangat mendadak, tapi kalau dengan niatan kita yang tulus, niatan kita yang baik, insya Allah Allah pasti ngeridhoinya. Amin Allahumma. Salawat dan salam mudah pada tertulis baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa beliaunya memberikan sesuatu hal yang baik, yang positif, sehingga kita bisa hidup dengan baik. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sedikit Bapak bercerita. Abah Wareh ini memberi bantuan keuangan BK atau pokir itu enggak sedikit di Desa Waru ini. Jadi pavinisasi yang ada di wilayah sini itu yang paling banyak, yang kontribusinya dari beliaunya, dari Abah Wareh. Kemudian yang paving yang baru dibangun kemarin, yang paling barat dari Abah Munib, dari sana ke sini itu juga pokir dari Abah Wareh. Kemudian yang ini sampai tembus sana itu juga BKPAK yo. BKPAK dari Abah Wareh, seperti itu. Yang konon pada saat itu sangat mepet sehingga dikerjakan tahun 2026. Sebetulnya pada saat itu dikerjakan tahun 2025, namun sangat mepet sehingga kami nggak bisa mengerjakan di tahun 2025 karena LPG-nya yang sangat luar biasa, maka dibangunnya tahun 2026. Nah sedangkan di tahun 2026 ini sekarang Waru juga punya hajat besar. Waru ini masih dapat BK Badan Keuangan dari Abah Wareh sangat besar sekali. Nanti balai desa itu akan dibangun juga biaya BK Badan Keuangan dari Abah Wareh. Jadi dari BK itu dari Abah Wareh itu nanti balai dusun itu bisa jadi nggak remek kayak gini. Nanti ibu-ibu PKK kalau rapat di sana jangan, selama belum dibangun jangan noleh ke atas, itu merotol itu gitu. Jadi dikasih Abah Wareh BK Badan Keuangan senilai 750 juta, itu dibagi dengan RW 13 untuk pemasangan unit, kemudian untuk jembatan RW 4 sama RW 3, jembatan RW 4 sama RW 3 karena penghubung antara adik-adik kita, anak-anak kita yang dari RW 3 untuk mengaji atau sembahyang ke mushola atau masjid itu, sehingga
dengan waktu yang sangat singkat bisa diwujudkan karena dari BK Abaware. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dengan harapan kami selaku Kepala Desa dan masyarakat Desa Waru, harapan kami di tahun-tahun yang akan datang Abaware yang tetap memberikan BK kepada Desa Waru. Tapi katanya Pak Hendro jangan lupa di tahun 2029 kita kompak untuk Abaware. Ben jadi dewan lagi, tepuk tangan nih. Ben jadi dewan lagi. Kalau Abaware jadi dewan lagi, Waru nyumber Pak. Nyumber terus gitu. Nyumber terus. Terus kemudian mohon maaf, pengerukan Kali Sinir itu sebetulnya kami selalu nelongso selalu sambat kepada Abaware, sehingga desa-desa kepala desa itu sambat ke Abaware, sehingga segera ada pengurukan atau normalisasi sungai. Itu juga prakasa dari beliaunya Abaware, sehingga sekarang hujan 3 hari pun sekarang sudah tidak banjir, alhamdulillah. Beliaunya juga yang awal. Terus PTSL juga sama, PTSL juga yang awal Abaware. Apapun di situ, saya kalau nangis ya Abaware, Pak tolong Pak ini begini, ya wis gampang, apa sih masalahnya seperti itu. Sehingga dengannya Abaware ini Waru semakin maju. Mudah-mudahan di tahun 2029 ada hajatan besar, Abaware menjadi dewan lagi, sehingga Waru tetap banyak pembangunan. Itu saja harapan kami. Jadi katanya Pak RW tadi, ya kita ucapannya terima kasih itu nyambung. Next, nyambungnya itu juga begitu, sehingga apa terus nanti tahun 2027 Abaware mohon izin dari BKK dari Ababandi itu kita bangun yang 200 juta, kita bangun Yudit yang dari Masjid Baitur Rahim itu nyambung ke sini apa Yudit, karena pakai sentralisasinya dari sana. Kemudian dari sub-subnya Yudit yang kecil-kecil itu dari gang-gang ini apa nanti nembusnya ke Yudit besar itu masuk ke Kali Sinir, di Kali Sinir sana. Dan usulan dari Pak RW tadi di Kali Sinir sana ada pintu air. Walau sana banjir ada yang nutup pintu air, kalau misalnya sana kosong dibuka pintu airnya. Usulannya Pak RW begitu. Jadi di RW 5 ini masih butuh Yudit sub dari gang-gang kecil ini, dari jalan-jalan ini, ditambah lagi CCTV. Mudah-mudahan permintaan warga RW 5 tadi dibicarakan oleh Pak RW kepada saya, insya Allah di tahun-tahun akan mungkin di tahun 2026 ini bisa direalisasikan oleh Abaware, insya Allah, karena nanti ada pokir sama BKPAK gitu. Mudah-mudahan insya Allah akan dikabulkan. Mudah-mudahan kita berdoa agar Abaware tetap sehat, Abaware tetap di tahun 2029 sebagai Dewan Kabupaten, syukur-syukur jadi ketuanya. Gitu aja sambutan Pak Kades. Pak Kades, sebelum kami tutup, Pak Kades mohon maaf, Pak Kades dan jajaran dan lembaga apabila di dalam melayani masyarakat Desa Waru kurang pas dan kurang berkenan, Pak Kades mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kades kita, Bapak Mujiono selaku Kades Desa Waru. Baik, untuk selanjutnya sambutan Bapak Wali Handana Sarjana Hukum sebagai Wakil DPRD Kabupaten Sidoarjo, kepadanya disilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Mujiono, Kepala Desa Waru, Pak Anwar, Ketua RPMD, Ketua BPD, Belumadi, Pak Sekdes beserta jajaran perangkat, Pak Ketua RW yang saya hormati Pak Hendro,
dan Pak mantan RW, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang berbahagia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, malam hari ini kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Bapak sekalian yang saya hormati, pertama terima kasih sudah diundang Pak Hendro selaku Ketua RW. Sebetulnya hari ini saya jadwalnya padat sekali, ya, padat ya. Tapi karena Waru yang meminta, ya tak sempatkan gitu, ya. Karena hari ini nanti saya setelah dari Waru ke Kedungrejo, terus ke Koresari, muter terus tiap hari. Dan keluarnya itu habis subuh, itu sudah keluar rumah, ya. Nanti datang ke rumah di atas jam 12. Jadi anak-anak itu ketemunya juga nggak ketemu, ya. Nggak ketemu karena saya keluar anak-anak masih tidur, ya. Saya datang anak-anak masih tidur. Nah ini risiko daripada kegiatan yang harus dilakukan. Nggak tahu kok Pak Wali ini wadet malah koyo melebihi kegiatan dari Pak Bupati kan begitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang penting kita sehat ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa tugas DPRD itu yang paling urgent yang harus dilakukan, yang tidak menjadi secara tersirat, itu adalah untuk mendapatkan masukan, saran, aspirasi masyarakat. Tugas kami sebagai DPR punya kewajiban merealisasi aspirasi masyarakat. Dengan merealisasikan keinginan masyarakat, tentu yang menjadi keluhan ya ini harus diperhatikan. Kenapa seperti itu Bapak sekalian? Karena DPR itu ada memiliki kegiatan yang namanya pokok pikiran DPRD. Pokok pikiran DPRD ini adalah semua berasal dari aspirasi Bapak Ibu sekalian. Dan kami tiap tahun 3 kali turun ke wilayah daerah pemilihan ini untuk mendapatkan masukan, ya. Dengan cara mendapatkan masukan itu kami rumuskan di dalam suatu dokumen, yaitu namanya dokumen jaring aspirasi. Nah itulah yang nanti setiap tahun kami agendakan untuk menyusun rancangan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD ini isinya adalah usulan yang dilakukan oleh Bapak Ibu masyarakat. Tugas kami di Desa Waru ini masih panjang, Pak, karena memang wilayahnya luas, ya. Wilayahnya luas. Ada yang di timur jalan, ada yang di barat jalan. Dan ini semuanya harus bisa melakukan ini, ya, Pak. Ya. Kalau 1 tahun di Desa Waru bisa dapat 1 miliar aja, baik itu pokok pikiran ataupun yang lain, itu cepat selesai. Ya. Kalau menjaga anggaran desa, gak mungkin Bapak. Ya, apalagi tahun ini sudah kecil banget, yang dulu 1 miliar lebih sekarang tinggal 370 sekian. Dan 370 sekian postingnya itu ditentukan sekian persen untuk ini dan sebagian. Sedangkan untuk anggaran pembangunan fisik bahkan tidak terurai di situ. Maka satu-satunya untuk mempercepat pembangunan desa, ya Pak Kades ini tidak salah kalau sambatannya nanggone DPR kan gitu, ya. DPR ada 50 orang, di Kecamatan Waru ada 6. Ya, kalau 6 DPR Sidoarjo semuanya bergerak seperti Pak Wali, ya selesai dari 17 desa di Kecamatan Waru. Bungurasi ada DPR. Saya tidak masuk Bungurasi, tapi kepala desanya minta tolong saya, repot juga saya. Ya saya terima karena minta tolong. Ya.
Di PP lagi ada DPR. Kami tidak sampai ke sana, biarkan dirambut oleh DPR-nya, kan begitu. Di Tambak Sawah ada, di Tropodo ada, kemudian di mana itu Bungurasi, PP Legi, Kuresari, Tropodo, Tambak Sawah, satunya PP Legi 2 ya, PP Legi di 2 ya, PP Legi 2. Jadi artinya manfaat keuntungan Pak Kepala Desa mendekatkan diri meminta tolong kepada DPR itu tidak salah. Kalau jaga musrenbang tiap tahun kadang-kadang baru dilaksanakan 5 tahun kemudian gitu Pak Kadis. Kenapa? Karena dari 300 sekian desa semua butuh perencanaan pembangunan. Nah semua butuh musrenbang, jadi tidak mungkin bisa dengan cepat kalau jaga dari hasil musrenbang. Kalau hari ini desa tidak memiliki anggaran, ya sudah, berarti semua akan dimasukkan musrenbang semua, ya karena tidak ada kegiatan yang lain. Nah tentu kalau saya Pak Wari ada di Desa Waru, ayo Pak Hendro, Pak RW harus memanfaatkan Pak Wali, Pak. Artinya memanfaatkan untuk pembangunan lingkungan. Kalau ke depan ini masih belum ada judit, ayo nanti berarti Pak Wali tinggal nyadat judit, CCTV dan sebagainya. Kalau judit berarti bisa menggunakan pokok pikiran ataupun dana bantuan keuangan. Tapi kalau CCTV tidak bisa menggunakan pokok pikiran, harus menggunakan dana bantuan keuangan. Jadi berbeda, Pak. Ya. Apa perbedaannya, Pak? Kalau pokok pikiran DPRD kita hanya mengusulkan, kemudian yang melakukan pekerjaan pelaksanaan ini adalah OPD terkait. Kalau paving berarti nanti dari dinas seperti kalau judit berarti nanti dari PU Bina Marga. Beda-beda kan begitu. Ya. Termasuk kalau PJU umpama berarti sekarang dipindah ke dinas perhubungan. Jangan sampai Desa Waru tidak ada yang terang jalannya, harus semua harus ada. Kalau nggak ada yang PJU RW berapa itu berapa disampaikan, makanya ini adalah bagian dari tugas kami dalam rangka untuk mempercepat pembangunan. Karena tugas 2026 ini dan 2027 kami ingin menyempurnakan jalan di depan kantor Desa Balai Desa Waru itu harus ditinggikan semua. Kalau sudah di depannya Pak Basuki itu sudah mulai tergenang ya sampai ke PP, nah itu harus segera diadukan. Nah itu nanti tugas kami juga Pak. Jadi di samping di sana di RW-RW yang lain harus kita sentuh untuk pelaksanaan pembangunan. Ya. Jadi saya minta tolong Pak RW, ayo bring komunikasi. Termasuk RW-RW yang lain, monggo. Kami tidak artinya apa? Lebih suka dan lebih senang kalau banyak komunikasi. Kalau tidak komunikasi saya malah tambah rugi saya. Ruginya apa? Berarti saya tidak dibutuhkan kan begitu Pak. Ya, tapi kalau banyak komunikasi berarti saya di Waru masih dibutuhkan kan gitu. Nah ini yang paling penting di sana. Oleh karena itu Pak, monggo banyak memanfaatkan DPR. Jadi kalau bisa tidak hanya Pak Wali yang dimintai tolong supaya lebih cepat lagi ya Pak. Kalau ada DPR yang lain mau peduli dengan Desa Waru, monggo. Yang penting kan kepeduliannya, keikhlasannya, ya. Jadi kalau nggak ada peduli, tidak ada ikhlas ya, nggak bisa turun di sini kan begitu. Oleh karena itu kami memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Desa Waru, khususnya di RW 5, monggo. Kami tetap akan setiap tahun kami selalu akan membantu yang menjadi kebutuhan Desa Waru. Itu komitmen kami Pak sebagai DPR, karena kalau tidak seperti itu nanti siapa yang akan melakukan pembangunan di Desa Waru. Oleh karena itu Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya sekali lagi terima kasih sudah diundang, dan saya tidak bisa menyampaikan banyak hal karena harus bisa geser ke tempat yang lain ya. Terima kasih, mohon maaf
barangkali ada tutur kata kalimatnya berkenan. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami kepada Bapak Wareh Handono khususnya dan umumnya kepada kita semua diberikan Allah sehat walafiat, semangat untuk membangun desa. Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara demi acara telah usai, maka kami mohon undur diri, rahayu pribadi, bila ada salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Monggo Bapak diawali dengan pemotongan tumpeng. Sudah adakah centong dan piringnya? Mohon ibu-ibu, Bu RW mana ya? Bu RW ya? Bu RW lama baru mana ini? Ayo Bu, monggo. Piringnya mana? Monggo, monggo, ayo, monggo. Mohon didampingi Pak Ketua RW. Nggih, monggo. Pak Ketua RT 01. Oke, nggih. Bu RW lama, RW baru, monggo. Pak RW. Bisa dibantu Bu Ibu, monggo piringnya Bu. Nggih. Pak Ayub. Nggih. Dan Pak RT yang lain monggo. Nggih. Sama-sama bawa renungan Baik, potongan tumpeng. nggih. Yuk, cepetan. Nggih, monggo Bu. Nggih. Monggo Bapak Ibu, monggo Ibu, monggo Bu. Terima kasih Bapak. RW monggo. Nggih. Monggo Bapak Bu, monggo nggih. Terima kasih Ibu. Bu Ayub. Nggih. Malam hari ini ada kami undang dari TV ya, yang kemarin itu sempat berang, maka dipromosikan dibuat dari TV ya. Ini ada TV Jawa Pos TV ya, Jawa Pos. Apa ini? Nggih. Monggo. Dari Bapak yang memotong diberikan kepada J. Yang memotong Bapak Wareh diberikan kepada Bapak Kades. Monggo. Nggih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya sehat walafiat, pembangunan desa baru semakin meningkat dan warganya semakin sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nggih. Monggo sebentar sebelum Bapak meninggalkan ada istilahnya apa ya, tali asing atau kenang-kenangan. Monggo Ibu, monggo Ibu. Nggih. Ini di sini nggih. Tolong. Oh gitu. Oke, baik. Nggih. Baik, nggih. Sebelum apa sekarang, Bapak? Oh, katanya mau tanya jawab. Ini Bapak Basuki, ngaten. Nggih. Baik. Oh, ngaten. Bisa? Oh, ngaten. Baiklah, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak Wareh. Monggo kesempatan Bapak 1. Ibu 1, monggo. Bapak dulu, nggih. Bapak dulu. Ada yang mau bertanya? Misalkan, oh monggo Bapak nyun sewu. Bapak kesini, Terima kasih. Saya meminta waktu sedikit Pak Wareh. Ngapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai tentang pembangunan juga Pak. Jadi ada himbauan dan usulan Pak. Himbauannya ada beberapa,
mungkin satu dari segi pembangunan ini saya senang Pak, ada pembangunan di Desa Waru dengan tanda kutip sesuai sasaran, tepat sasaran. Jadi tepat sasaran itu seperti mungkin perbaikan jalan Pak ya, perbaikan jalan itu bagus Pak. Tapi di sini saya lihat sistemnya ini sistem selama pembangunan jalan ini sistemnya sistem overlay. Iya, jadi penumpukan aja. Nah, jadi dalam suatu pembangunan infrastruktur, overlay ini sangat merugikan lingkungan sekitar, Bapak. Nah, ini bisa untuk sistemnya lagi seperti apa lagi? Ya, yang ditanggulangi itu seperti banjir, mungkin sandra. Dan yang kedua itu tidak membebani warga. Pembangunan jalan ini kan supaya warga ini nyaman Pak ya, jadi tidak ada beban. Untuk saya lihat kemarin itu ada beberapa ya sepanjang RW ini untuk membenahi depannya masing-masing Pak. Nah, untuk yang ketiga ini tentang pembangunan masalah saluran. Ini saya usul Pak, kemarin sebenarnya sudah disampaikan ya Pak Lurah dari Pak RW 5 ya untuk ini Pak, pintu air. Kenapa saya minta pintu air? Nah, itu agar air sungai ketika musim hujan itu pernah Pak, sebelah barat hujan, sini tidak hujan, air naik. Nah, air naik, nah di situ kalau ada pintu air bisa tutup. Tetapi kalau saya lihat di sini belum ada Pak saluran drainase untuk menuju ke drainase kota. Nah, kemarin saya tanya, katanya sangat terlalu tinggi. Nah, itu kalau ada surveyor, itu nanti kan bisa Pak, bisa dibuatkan bak kontrol. Bak kontrol kan fungsinya juga untuk merubah aliran juga Pak. Nah, seperti itu. Jadi usulan saya untuk yang sini juga ada pembangunan drainase Pak. Dan yang pertama tadi pintu air. Gitu saja. Wareh matur nuwun ngapunten kula warga RW. Salam. Terima kasih untuk Bapak Koko ya. Baik, sebelumnya sekalian dua nggih. Baik, monggo Ibu-ibu, mungkin ada yang bertanya? Oh, alhamdulillah nggih. Monggo Ibu. Perkenalkan dulu biar tahu Bapak Wareh. Perkenalkan, saya Bu Eka, Ibu PKKRT 01. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wareh sudah memberikan untuk kebaikan warga khususnya RW 05 RT 01 yang kurang lebih 2 tahun yang lalu itu banjir Pak. Beberapa hari sampai ada yang masuk. Tapi alhamdulillah sudah setahun ini sudah teratasi sejak adanya pavinisasi, mulai dari Abah Munif sampai yang sana itu sekarang sudah bebas banjir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Tadi saya hanya bertanya aja Pak ya. Saya kan orang awam. Tadi Bapak Kades menyebutkan mengenai dana pokok pikiran sama dana BK PAP apa itu? Itu Badan Keuangan. Mohon penjelasannya. Katanya yang kayak di sini itu apa? Pokir. Kalau yang di sana itu BK gitu. Saya hanya kalau ada kesalahan mungkin ya mohon dikoreksi gitu. Bisa menjelaskan sedikit gitu loh warga itu. Jadi ngapunten ya Pak. Saya hanya ingin mendapat sedikit pengetahuan aja sebagai Ibu PKK, jadi biar tahu. Jadi matur suwun sangat atas jawabannya aja. Matur nuwun. Tepuk tangan dong biar tidak sepi. Terima kasih. Demikian Bapak. Yang bertanya dikasih ribet aja. Alhamdulillah. Dikasih ribet biar buat semangat. Termasuk MC-nya jumpa. MC-nya tidak dapat dong Pak MC-nya. MC-nya, waduh Pak Basuki, MC-nya Pak Basuki.
Bon nggih. Alhamdulillah, terima kasih. Rezeki saya Bapak Koko. Saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, insya Allah Pak, atau namanya judit itu wajib. Kalau saya di dalam rangka untuk melaksanakan penataan lingkungan, itu ada 3 hal yang menjadi pemikiran saya Pak. 1, drainase saluran judit itu sama aja, itu paling penting 1. Yang kedua adalah jalan. Drainase dengan jalan ini harus satu kesatuan, tidak boleh terpisahkan. Cuma perbedaannya karena anggarannya yang terbatas sehingga gantian. Ya, tadi diprioritaskan dulu, sehingga nanti yang akan datang kita tinggal memikirkan masalah juditnya. Kalau sudah level jalan ini sudah bagus semua, maka kita tinggal memikirkan persoalan juditnya, saluran, termasuk kalau nanti tembusannya sampai ke Sungai Sinir ya, maka di Sungai Sinir itu harus ada pintu air, sehingga begitu airnya Sungai Sinir naik, maka itu ditutup supaya tidak balik ke sana. Itu bagus ya Pak. Memang yang saya harapkan Pak Sekdes, seluruh desa ini dengan petakan Pak, harus dipetakan, sehingga kami di dalam rangka melaksanakan pemberian bantuan itu termasuk di samping tepat juga anggarannya itu bisa diperhitungkan, bisa diperhitungkan supaya tidak terputus-putus gitu Pak, ya, tidak terputus-putus. Jadi kalau saya dapat masukan dari desa, oh drainase saluran judit itu untuk Desa Waru sekian panjangnya, kanan kiri dan sebagainya, itu buat bekal kami di dalam rangka untuk menyusun anggaran. Kalau kami tidak diberi masukan dari jenengan semua, Pak Wali juga tidak tahu karena tidak tiap hari ke sini Pak. Jadi terima kasih, saya dikoreksi, diberi masukan dan diberi saran. Saya ucapkan terima kasih, ini sebagai bahan nanti ke depan untuk kita laksanakan. Yang kedua Pak, kenapa ditumpuk? Karena yang di bawah itu tidak boleh diambil Pak, karena ini adalah aset. Ya, ini kalau ini sudah menjadi aset, jadi tidak bisa umpamanya ini ada pendingan lain nggak boleh, tetap harus karena aset, ya, tidak boleh dihilangkan aset itu. Tujuannya seperti itu Pak. Maka kenapa kok paving lama tidak boleh congkel gitu ya? Kenapa paving lama tidak boleh congkel? Nggak boleh. Karena ini merupakan aset daerah. Jalan ini adalah merupakan jalan kabupaten, sehingga menjadi kewenangan kabupaten, dan ini semuanya adalah milik pemerintah daerah. Paham Pak Ki? Jadi seperti itu. Yang kedua, ibu-ibu tadi, apa sih bedanya pokir kali bantuan keuangan? Pokir itu begini Pak, Bu. Jenengan usul kata Pak Koko, usulan itu kami catat. Oh judit sekian. Nah, nanti kami usulannya kami berikan kepada pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten. Sehingga pemerintah kabupaten itu akan menurunkan dinas tertentu yang punya tupoksi apa yang akan melakukan pekerjaan. Jadi sing garap niku dinas sing kerjakan. Kalau ditugaskan kepada siapa itu tanggung jawabnya tanggung jawab dinas. Niku pokok pikiran DPRD. Bagaimana dengan bantuan keuangan umum? Bantuan keuangan umum DPR memberikan uang ke rekening desa. Desa lah yang mengerjakan, bertanggung jawab. Desa yang bertanggung jawab. Dasarnya apa? Dasarnya adalah musdes. Contoh kemarin begini. Kemarin dikerjakan pokir ternyata panjangnya masih kurang, kan gitu, masih kurang, nggak cukup anggarannya, sehingga Pak Kades, Pak, bagaimana kalau dilanjutkan untuk yang masih terputus supaya nyambung jadi satu keuangan dari BK itu, silakan, gitulah, sehingga kemarin ada dua kegiatan, ya karena yang satu tadi PU tidak cukup panjangnya karena ada volumenya panjang kali lebar. Kemudian Pak Kades, Pak, ini BK tak gunakan untuk tambahi
supaya selesai satu ruas, ini kan satu ruas biar selesai menjadi kegiatan satu kegiatan, sehingga nanti sana selesai sana belum kan, jadi semuanya bersama-sama. Ngaten nggih? Nggih. Cukup, sudah bisa diterima Pak Koko? Nggih. Nggih, monggo silakan. Setiap sosialisasi sebelum pembangunan mulai, kan ada sosialisasinya. Iya. Kan mestinya ada gambar desa, gambar detail supaya warga tahu mana yang dikerjakan, jenis materialnya apa, itu kan wajibnya ada Pak. Nggih. Jadi itu nanti tanggung jawabnya di desa. Desa yang melakukan Kemarin tidak sosialisasi. ada Pak. Oh, berarti dikoreksi Pak Kades ya. Jadi nanti ini koreksi nggak apa-apa. Koreksi itu wajib. Koreksi itu dalam rangka untuk membangun. Artinya Pak Sekdes, Pak LPMD, Pak BPD sebelum melakukan musdes di desa menentukan tempat, maka warga itu dikumpulkan dulu, Pak, Bu, di RT ini, RW ini mau ada pembangunan ini, bentuknya ini, kegiatannya ini, panjangnya sekian dan sebagainya. Oke, tolong nggih matur nuwun diparingi masukan evaluasi. Nggih, kenapa-napa? Sesuai yang kemarin pembangunan. Memang itu wajib. Kenapa? Supaya warga tahu, Pak. Warga tahu. Oh, ternyata ini desa mau membangun ini dan sebagainya dan sebagainya. Begitu ya. Nanti kita harus dilakukan. Ini adalah desa yang harus melakukan sosialisasi. Walaupun hanya ngumpul, umpama tidak bisa ngumpul ya surat gitu ya. Surat pun juga bentuk sosialisasi, tapi dijelangkan di situ. Diberikan tahu pada warga ini akan dilaksanakan pembangunan ini, jenisnya ini. Dilaksanakan tanggal sekian sampai tanggal sekian, perkiraan supaya persiapan keluar masuknya kendaraan kan gitu. Termasuk apa? Oh, aku minggu aku gak iso mlebu rono, berarti parkirku harus di jopo kan gitu. Niku contoh apa nih maksudnya ngaten niku. Jadi memang ada hal yang kadang-kadang kekurangan, barangkali ini kekurangan dari desa, ya saya juga mohon maaf Pak, nah, tapi Pak Kades sekarang kami ingatkan, nanti kalau ada apapun dilakukan. Jadi belum tentu, justru namanya evaluasi atau masukan itu harus diterima dengan baik dan harus legowo, karena masukan saran itu pasti akan baik kan begitu. Apalagi kalau masyarakatnya sebelumnya sudah diberitahu, saya kira selesai semua, tidak ada masalah. Jadi jangan sampai itu warga ngilono, Pak Kades katanya bangun kok gak ngomong apa-apa lah, jangan sampai seperti itu. Nah, semua kalau tidak ada yang mengingatkan ya nanti juga tidak paham-paham kan gitu. Cukup nggih? Nggih. Ngapunten nggih. Nggih. Matur nuwun. Alhamdulillah sudah cukup nggih? Nggih. Baik, monggo diberikan Bapak ini, Bapak Hendro. Sudah? Oh, nggih. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ore, selamat jalan dan hati-hati. Terima kasih semuanya. Bapak Kades juga ikut kundur? Oh, betul. Alhamdulillah masih bersama kita. Nggih, terima kasih semuanya. Oh, Bapak tidak kundur, Bapak belum kundur. Nggih. Bapak masih menemani kita. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Nggih. Monggo. Untuk acara selanjutnya, Bunda, napa niki? Ramatama nggih. Untuk si konsumsi bagaimana? Sudah siap?